Siap. Bang Juma udah ada sinyal? Ada, Paman. Silakan, ini ada dijelaskan Pak Lukas dulu nih, dokter pribadi Paulus nih. Iya, gimana Pak Lukas? Apa kabarnya Paulus? Enggak, bukan Pak Lukas, Pak Jul. Oh. Kalau Pak Lukasnya enggak tahu itu Bang. Pak Lukas yang mana yang kita mau sampaikan? Tanyakan. Itu Pak Lukas tetangga saya dulu yang jualan gula merah. Oh, alah. Gurunda. Tanya langsung karena saya jauh mungkin di sini. Gurunda. Oh, Gurunda. Jadi dua cara metode yang disampaikan yang menjadi metode penyampaian Quran, hafalan dan tulisan kan gitu. Nah, Yesus juga itu adalah sumber. Yesus itu penerima firman, dia adalah wakil Tuhan. Malah kalau di agama Anda disebut sebagai anak Tuhan. Dialah yang punya hak kemudian menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mereka di sini diantaranya adalah Filipus. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, Filipus ikutlah denganku, kan gitu. Termasuk Matius 9 nomor 9. Kan jelas itu. Nah, permasalahannya sekarang memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus yang disampaikan oleh Filipus ini itu tidak sampai kepada kita. Sedangkan yang sampai ini adalah Injil-Injil yang Yesus tidak pernah panggil, penulis-penulis yang nggak pernah Yesus sebut, seperti Lukas, Paulus, Markus, dan juga penulis Yohanes ya, yang mana itu bukan anak Zebedeus. Nah, lalu kemudian dianggap ini sebagai firman dari Tuhan. Apa dasar pijakannya mengatakan itu? Sedangkan Filipus yang dipanggil untuk mendampingi Yesus dalam pengajarannya, memberitakan Injil Yesus, tetapi Injil Yesus yang diajarkan Filipus itu tidak sampai kepada kita. Maka Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 bahwa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagian dari untuk menjelaskan kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Maka kitab yang disembunyikan ahli kitab menurut Al-Quran ya adalah Injil yang diberikan kepada Yesus. Ternyata dalam kitab saudara memang Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, inilah permasalahannya. Mana Injil Yesus itu? Silakan. Pak Jul. Oh iya. Ya, kalau mengatakan mana Injil Yesus, kami sangat sangat mempercayai apa yang kami sudah pegang tentang Alkitab. Kenapa saya mengatakan Alkitab? Sebab kami meyakini Alkitab ini suatu Injil bagi kami. Itu bagi kami. Yang kedua, Injil Yesus, apa ketika dikatakan mungkin ini bukanlah Injil, adakah siapakah yang dapat menunjukkan Injil yang sesungguhnya, yang dapat membentangkan di depan kami sebagai orang Kristen Injil yang sesungguhnya itu? Di dalam Al-Quran pun mencari Injil itu, tapi tidak ditemukan. Entah siapa yang sembunyikan menurut Anda, atau dalam Alkitab ini kan kami meyakini ada. Inilah bagi kami. Itu sih Bang Zuma yang bisa saya sampaikan. Tidak ada Injil yang asli. Mungkin kalau Anda menemukannya, silakan nanti Anda sebarkan biar kami juga bisa dapat membacakan. Apabila Anda menemukan Injil yang asli, silakan Bang Zuma. Sebentar ya, signalnya Bang Juma agak nggak bagus di gunung itu. Oke, baik. Kalau saudara saya minta Injil yang asli, lantas kemudian ditemukan, berarti itu
membuktikan Al-Quran itu tidak benar kalau begitu. Jadi kitab ini disembunyikan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Ini sudah sering, sudah hampir seminggu lebih membahas ini. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi Nabi Muhammad yang menyembunyikan Alkitab atau bagaimana sih? Silakan, Mbak. Bukan gitu, Pak Jul. Itu bukti kebenaran Al-Quran bahwa mereka itu menyembunyikan kitab. Ya, buktinya tadi tentang kisah Filipus itu. betul. Sekarang gini, kita lihat. Lanjut. Ya. Coba Kita jelaskan lihat dengan baik, dengan detail. Di Jadi manakah, gini. siapakah yang menyembunyikan Injil menurut Al-Quran? yang menyembunyikan kitab Injil, Taurat, Zabur itu adalah ahli kitab, bukan Kristen. Ahli kitab, Kristen itu kan bukan ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan kitab itu, merubah-rubah kitab itu. Ahli kitab, tentu kita mengetahuinya, Bang. Kalau memang ahli kitab yang menyembunyikan, tentu pasti akan dicari jejaknya, karena itu adalah firman Allah. Al-Quran pun mengakui bahwa itu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil itu adalah berasal dari Allah. Apabila ada yang menyembunyikan, pasti akan diselidiki. Ya, buktinya sekarang kan Anda cuma pegang terjemahan. Nah, mana ori dari Injil itu mana? Loh, justru saya yang Anda kan mengatakan bahwa Alkitab Injil itu sudah tersembunyi dan tidak para ahli Alkitab yang para ahli yang dapat menyembunyikan. Nah, sedangkan dalam Al-Quran mengakui bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil itu adalah firman Allah. Jika itu tersembunyi, bagaimana tentang kebenaran itu? Siapakah yang dapat menemukan kebenaran itu? Apabila apabila dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa dialah kebenaran itu, dari mana kita mengatakan kita akui hal itu? Ya, jadi Silakan, kitab itu ada diwahyukan oleh Allah kepada ahli kitab, kepada orang-orang Yahudi Bani Israel. Ada kitab itu. Tapi kemudian disembunyikan. Nah, begitu Kristen datang, Kristen sudah tidak menemukan kitab itu. Makanya kitab Kristen ini bukan lagi Taurat, bukan lagi Zabur, bukan lagi Injil, kitab Kristen. Tapi terjemahan dari salinan-salinan yang kemudian tidak diketahui asal-usulnya. Nah, kita lihat coba di dalam Markus 1 nomor 14. Diterangkan di sana, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sekarang mana Injil Allah itu? Yesus tidak mungkin mengajarkan kitab Markus. Yesus tidak mungkin mengajarkan surah-surah Paulus, nggak mungkin. Begitu juga kitab Matius dan juga surah-surah Petrus, nggak mungkin. Berarti Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah inilah yang disembunyikan oleh kaumnya Yesus, kaumnya Bani Israel. Sehingga ketika Paulus kemudian mendirikan sebuah pengajaran kepada Romawi Yunani, yang Paulus gunakan itu bukan Injil tapi suratnya sendiri yang dia buat. Nah, sekarang mana Injil Allah? Di dalam kitab Markus 1 nomor 14, Yohanes ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara. Di dalam original teks kan jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya Evangelion atau Evangelion. Evangelion artinya Injil kan di dalam bahasa terjemahan Indonesia sekarang. Dan itu adalah Injil Theos. Nah, mana Injil Theos itu? Tidak mungkin Injil Theos yang dimaksud di sini, Injil Allah yang dimaksud di sini adalah
kitab Markus, kitab Matius, Yohanes, atau surat Paulus. Tidak mungkin. Berarti memang ada Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus kepada Bani Israel. Mana Injil itu? Kan sudah tidak bisa ditemukan. Artinya benar Al-Quran dengan mengatakan bahwa ahli kitab menyembunyikan firman itu, sehingga Rasulullah Muhammad SAW datang kemudian untuk menjelaskan sebagian dari kitab yang disembunyikan. Seperti itu, Bang. Kecuali Anda ingin menunjukkan Injil Yesus, silakan. Ya, Bang Zuma, menurut Bang Zuma, bisa ndak uraikan gambaran tentang Injil, tentang Taurat yang tersembunyi menurut Al-Quran? Bisa ndak Hilang suaranya ya? Halo. Kasih gambarannya yang Injil yang sesungguhnya menurut Bang Zuma yang terhilang, atau ada ndak gambaran di dalam Al-Quran itu bahwa Injil yang tersembunyi atau yang disembunyikan oleh para ahli itu seperti ini. Yang penting Bang Zuma kasih gambaran garis besarnya Injil yang tersembunyi itu menurut Al-Quran. Karena berdasarkan pernyataan Bang Zuma, Alkitab itu hanya terjemahan. Nah, artinya Bang Zuma tahu persis bahasa aslinya dan gambaran Injil yang sesungguhnya, supaya kita dapat mengerti. Gak usah ke situ dulu, Bang. Gak usah ke situ dulu. Anda itu seperti apa? Oke. Kita sepakat dulu bahwa memang Yesus itu. Tunggu. Kita sepakat dulu bahwa memang ada Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Sepakat kita dulu di situ. Sepakat nggak? Kak Jul, dengerin tuh sepakat apa enggak? Dengar dulu. Tadi kan Bang Zuma mengatakan, saya ikuti dulu alur ceritanya Bang Zuma dulu. Nah, Bang Zuma mengatakan bahwa Injil yang sesungguhnya itu yang di Alkitab ini sudah diterjemahkan. Artinya Bang Zuma tahu persis aslinya. Nah, tunggu dulu, Bung. Narasi yang saya bangun itu Anda meresponnya dengan tidak sesuai dengan pernyataan saya. Sekarang kita sepakat dulu, Yesus itu di dalam kitab saudara memberitakan Injil Allah. Betul atau tidak? Kan Bang Zuma sudah tidak mengakui dalam Alkitab yang Bang Zuma katakan tadi bahwa itu bukan itu. Di dalam Markus 1 nomor 14 diberitakan. Yang Anda tidak percaya. Tunggu dulu, Bang. Coba kita satukan persepsi dulu. Di dalam kitab saudara, berdasarkan pengabaran Markus, ya, Yesus itu memberitakan Injil Allah. Betul atau tidak? Yesus memberitakan Injil Allah. Iya. Berdasarkan pandangan saya terhadap Alkitab, dan Alkitab mengakui hal itu. Sekarang, apakah Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu adalah surah-surah Paulus? Injil itu dalam konteks di dalam Alkitab ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bang. Itu Injil. Apakah Yesus sudah memegang kitab Markus dan kitab Lukas pada saat dia mengajar di Galilea? Oke. Itu yang Anda mau tahu. Iya loh. Jelaskan. Iya dong. Sekarang coba aja dijawab. Apakah kitab Lukas yang ditenteng oleh Yesus pada saat dia di Galilea mengajar Injil Allah? Coba. Oke, Bang. Matius, Markus, Lukas menceritakan tentang kisahnya Yesus itu berarti bukan Injil, Bang. Kabar baik. Oke. Berarti kitab kanonik bukanlah kitab Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea, betul?
kitab kanonik yang diberitakan Yesus di Galilea. Iya. Yang diberitakan Yesus itu suatu pengajaran kebenaran terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu suatu perkataan Yesus itu adalah Injil, Bang. Iya, saya tahu. Nah sekarang apakah yang diberitakan di Galilea itu adalah kitab Lukas, surah-surah Paulus, kitab Markus, surah-surah Petrus? Apakah kitab-kitab itu? Itu Awit wangi. Marasa itu. Abang, Pak Guru kasih Pak Guru. Abang punya sahabat. Saya kasihkan ilustrasi ya. Ketika Abang punya sahabat, tulisan-tulisan Anda atau pengajaran-pengajaran Anda yang Anda sampaikan itu dicatat semua oleh sahabat-sahabatmu. Lalu ketika Anda sudah tidak ada, sahabat-sahabatmu lah yang menyampaikan Injil itu, seperti itu. Iya, Jadi, saya tahu jangan penulis terlalu kita. Saudara, saya ngerti bahwasanya kitab saudara, kitab kanonik itu adalah kitab yang dituliskan berhasilkan penyelidikan yang terjadi terhadap Yesus. Berarti pada saat Yesus memberitakan Injil Allah, bukan kitab-kitab kanonik yang dia ajarkan. Betul atau betul? Jelas Yesus itu adalah Injil sendiri. Yang dikanonik itu, dengar dulu Bang, jangan sampai Anda menyampaikan sesuatu, misalnya Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu kanonik, salah, itu fatal. Betul. Mengatakan fatal. Betul. Berarti Anda sudah mengakui bahwa bukan Injil kanonik yang diberitakan Yesus pada saat itu, betul? Iya. Aduh Bang, kalau kita sampaikan Anda seolah-olah bertanya untuk menjebak. Saya tahu karakter Anda itu hanya untuk menjebak dan untuk mengarahkan orang untuk. Kok jadi menjebak? Gini loh, Bang. Fajul fokus aja ke diskusi biar kami yang pusing Fajul. Aman Fajul. Kok jadi menjebak? Ini kita berbicara mengenai fakta yang tertulis di kitab saudara. Pada saat ada Yohanes yang tonton loh, tentang pernyataan Anda itu kadang pada saat sendiri kalau saya silakan jelaskan dengan baik. Silakan. Iya. Pada saat dengan jelas tepat. Pada saat Yesus memberitakan Injil Allah, Yesus tidak memberitakan kitab-kitab kanonik. Itu dulu pahami. Betul. Masya Allah. Berarti memang Yesus memberitakan Injil Allah yang berbeda dengan Injil Kristen. Iya. Artinya Injil Allah itu berbeda dengan Injil kanonik. Betul atau betul? Bang, jangan bolak-balik seolah-olah itu salah, Bang. Waduh, jangan putar-putar. Anda kan sudah mengakui bahwa yang diajarkan oleh Yesus bukan Injil kanonik. Berarti Injil Allah itu berbeda dengan Injil kanonik. Betul atau betul? Injil itu cuma satu, Bang. Tidak ada duanya. Bukannya Injil Anda ada 4? Loh, Injil misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbicara tentang satu Injil, Bang. Siapa bukan itu? 4 Injil. Siapa itu? Nah, itu yang belum Anda tahu ya. Yohanes berbicara tentang Yesus, Markus berbicara tentang Yesus, Lukas berbicara tentang Yesus. Siapa lagi? Matius berbicara tentang Yesus. Keempat-empatnya berbicara pada Yesus. Yesus itu adalah Injil. Jadi kalau kita mengatakan kanonik, Yesus menyampaikan Injil kanonik, ya beda jauh, Bang. Itu pemahaman dari mana itu, Bang? Tapi Anda harus pahami bahwa Yesus itu pada saat dia di Galilea, dia melakukan kerusoh.
Kerusso itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Memberitakan, menguraikan, menceritakan, Menguraikan, memberitakan membacakan, memberitakan tentang Injil Allah. Nah, Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Betul? Anda katakan betul. Karena yang tulis itu siapa? Yang Matius, Markus, Lukas yang ditulis itu setelah Yesus bangkit, Bang. Loh, Yesus pada saat dia datang kepada Bani Israel di Galilea, Yesus telah memberitakan Injil Allah. Dan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus bukanlah kitab kanonik, bukan Injil kanonik. Berarti antara Injil Allah dan Injil kanonik itu berbeda. Nah, Al-Quran mengatakan Injil Allah yang datang kepada Nabi Isa itu disembunyikan. Faktanya Injil Allah tidak ada. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus sudah tidak ada. Orang di bawah, 100 orang nanti. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu sudah tidak ada. Yang ada adalah Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Maka Al-Quran tidak salah dengan mengatakan Injil Allah yang datang kepada Yesus disembunyikan. Bang Zuma, sadar enggak apa yang Anda omong? Sadarlah, orang-orang belajar sebelum ngomong. Oke. Santai Bang, saya bukan orang. Bang Zuma, bisa saya bicara? Silakan Pak Jul. Silakan Pak Jul. Pak Jul. Lanjut. Ibrahim dapat Injil nggak Ibrahim? Abraham diberikan Bentar Injil. dulu tanya si Jelaurut itu agama apa? Jelaurut itu agama apa? Muslim. Oh, Muslim. Oke, lanjut Ustaz Ali. Pak Jul Umbu, saya mau tanya, yang dapat Injil ini siapa? Abraham dapat Injil nggak? Abraham mendapatkan amanah, dia sebagai nabi yang menyampaikan tentang kebenaran. Injil itu adalah, dengar dulu, Injil itu adalah berita kabar baik. Saya tanya, Injil itu siapa yang diberikan? Injil itu adalah Yesus sendiri, Bang. Oh, Yesus. Ini dalam Galatia pasal 3 nomor 8 telah terlebih dahulu Pasal 3. ayat 8. Masa Injil adalah Yesus? Gimana sih Pak Jul? Kalau Yesus. Injil adalah Yesus, dengar ini Pak Jul ya. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham itu oleh Elohim. Elohim telah memberikan Injil kepada Abraham ternyata. Gimana itu ceritanya? Injil apa ini? Injil Matius, Markus, Yohanes, atau Injil mana yang diberikan kepada Abraham? Di ayat mana tadi? Yang Anda Injil baca? Abraham itu Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8. Kok ternyata Injil diberikan kepada Abraham menurut Paulus? Galatia 3 nomor 8 Pak Jul. Saya bacakan ya, Galatia 3 ayat yang ke-8. Ya, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, orang oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Nah, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayatnya ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Ingat, Abraham adalah iman orang percaya. Ya. Gimana iman orang percaya? Dengar dulu. Abraham adalah bapak orang percaya, ya. Nah, seperti itu, bapak orang percaya.
Lalu Injil Itu yang diberikan ke direferensikan Abraham, Injil mana? direferensikan juga di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11, Efesus pasal 2 ya, ayat yang ke-11, itu direferensikannya. Efesus pasal yang kedua, mana lagi Efesusnya ini? Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai 14. Nih, saya bacakan ya Bang. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahkan waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam Kok hilang? Cek. Ini jaringanku apa ini? Enggak, saya juga kirain saya yang hilang. Oh, Pak Jol mungkin nggak paham dari yang ditanyakan tadi itu. Hilang Roh Kudus Pak Jol seketika. Memang menderita kalau percaya kepada ajaran Paulus. membuat jauh kepada Allah. Oh, masih ngomong, Pak Jol masih ngomong. Ya, Hanya orang yang memiliki lidah api yang paham ini. Kasihan Pak Jol, karena ada perkataan Paulus yang tertulis bahwa Injil telah diberikan kepada Abraham. Pingsan Anda malam ini. Injil itu adalah Yesus, berarti Yesus yang diberitakan kepada Abraham. Di mana itu dalilnya? Firman Tuhan berfirman tentang Yesus ke Abraham itu di mana tertulis? Injil itu adalah Yesus, artinya anaknya Bunda Maria adalah Injil. Allahu Akbar. Jadi mari kita berdamai dengan kebenaran. Saudara siapa namanya? Saudara siapa namanya? Sumbu ya? Joel. Oke. Tolong baca dulu baik-baik di depan ini. Ada Joel Umbu di situ. Joel Orang Umbu. Sumba kayaknya. Oh, iya. Orang mana Bang? Orang mana? Orang Sumba NTT. Waingapu. La haula wala quwata illa. Orang Bima? Waingapu bukan orang Bima. Oh, Waingapu. Dekat Surabaya itu ya kan? Ya. Jauh sekali Anda itu. Iya pula dibilangnya. Anda bilang iya, gimana ceritanya? Saya pun minta ampun sudah kalau kayak gini. Di Al-Quran itu Bang Sumbu diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Jadi Al-Quran datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada semua manusia, termasuk Anda dan juga orang Yahudi, bahwa Rasulullah datang menjelaskan dari kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab diantaranya adalah Injil Allah yang datang kepada Yesus. Ternyata Markus 1 lewat penyelidikannya di data nomor 14 menerangkan Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Dan sudah pasti Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus ini itu bukan Injil kanonik. Nah, sedangkan di tangan Kristen hari ini tidak ada Injil Allah. Yang ada Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Sekarang pertanyaannya, apakah betul Al-Quran menceritakan bahwa Injil Allah telah disembunyikan? Ternyata orang Kristen tidak mampu menunjukkan Injil Allah.
Yang mereka mampu tunjukkan hanya Injil Lukas. Itu pun hanya terjemahan. Injil Matius, Yohanes, dan Markus. Berarti Al-Quran 1400 tahun silam tanpa penyelidikan sudah lebih dulu tahu bahwa Injil Allah memang sudah disembunyikan. Itulah artinya bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari langit. Pemberitaan yang gaib dari langit yang disampaikan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke Bang, mantap sekali penjelasannya. Bang Zuma, saya selalu tanya tadi. Yang pertanyaan yang saya tanyakan tadi itu sebenarnya sudah berulang-ulang tapi mengelek apa bagaimana Anda tahu ya. Itu Injil yang dari Allah itu kemungkinan besar kan Al-Quran mengetahui contohnya atau karena itu adalah kitab yang dari Allah. Ya. Karena semua ya, Alkitab dari Allah itu bukan lagi apa Alkitab yang bukan lagi Al-Quran yang dicetak tapi itu yang turun langsung ya. Nah, itu menjelaskan ndak Injil dari Allah apa kira-kira antara 2-3 poin ya. Baik. Seperti itu saja Bang. Tolong jelaskan yang menurut Anda itu. Ini kan Alkitab sudah bukan Injil dari Allah. Toh? Iya, betul. Kan memang bukan Injil Lukas yang diajarkan. Ya, oke lah, saya tidak pakai ini ya. Saya ingin mendengarkan Injil yang sesungguhnya berdasarkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu apa-apa yang disampaikan tentang Injil, tentang kabar baik itu dalam Al-Quran itu. Iya, oke. Silakan Baik. Bang Zuma. Oke, Anda tidak percaya lagi. Ini dianggap bukan Injil kanonik apa? Bukan tidak percaya. Memang Injil Allah itu bukan 4 Injil kanonik itu. Nah, sekarang dalilnya adalah Rasulullah Muhammad SAW itu datang menjelaskan. Percaya, toh, Bang? Iya, saya tidak pernah percaya kitab Anda itu. Gimana? Ya, Gimana? Makanya saya tutup, sudah tidak percaya. Sekarang Anda jelaskan Injil yang sesungguhnya itu. Itu saja. Oke. Berdasarkan Al-Quran. Karena Injil itu adalah kebenaran. Ya, oke. Tidak mungkin kebenaran itu disembunyikan. Iya, oke. Iya, oke. Nah, Al-Quran datang menjelaskan bahwa Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan, tetapi sebagian kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa. Kalau bahasa Arab itu Bang, karena itu bukan bahasa Arab yang dipakai. Kalau kita melihat dari bahasa Isa Al-Masih atau Kristus. Iya, dengarkan dulu. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala datang kepada nabi rasul yang penutup, tentu tidak menggunakan bahasa Aram. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi itu kan jatuhnya dari langit, Bang. Itu jatuhnya dari langit. Tentu Pak Jo, dengarin dulu, selesai dulu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutur bahasa Arab. Maka ketika datang wahyu dari Allah tentu menggunakan bahasa Arab. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh nyata bagi kamu. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, Isa berkata, sungguh aku ini datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jadi sebagian daripada Injil
Allah yang disembunyikan oleh ahli kitab, isinya adalah mengajarkan bahwa Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah, dan dia kemudian menjelaskan kepada Bani Israel agar bertakwa kepada Allah dan taat juga kepada Isa. Dan kemudian di dalam Injilnya menerangkan, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan juga adalah Tuhanmu, fa'budu, maka sembahlah kepada Allah saja, hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi Isa di dalam pengajaran Injil Allah yang disembunyikan ahli kitab mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Nah, ternyata di dalam seruan kitab saudara ada juga tertulis, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Al-Quran tidak pernah salah menjelaskan itu. Gimana saudara? Bolehkah saya tertawa lagi? Jangan bidik. udah lanjut teman-teman yang lain. Silakan Dinda, ambil alih dulu. Pak Jul ini nggak pernah baca sejarah Bible-nya ini. Pak Jul, itu Matius selesai menulis Injil atau Bible Matius tahun 65 Masehi, 30 tahun setelah Yesus meninggal. Lalu Matius menyatakan bahwa dia belajar kepada Petrus. Tidak pernah Matius mengambil langsung, menyaksikan langsung. Ya, bagaimana? Waduh, capek saya, udahlah. Sorry. Saya lagi fokusin satu tadi. Bagaimana, Bang? Matius sebagai kitab pertama Anda yang dikanon pada abad keempat itu, Ya. dalam sejarahnya, Anda baca, sejarahnya itu ditulis tahun 65 Masehi, berserang 30 tahun setelah Yesus wafat. Dan Matius tidak pernah bertemu, tidak pernah bicara, tidak pernah melihat Yesus. Dia hanya mendengar cerita dari Petrus. Itu baru satu kitab pertama. Belum kitab-kitab setelahnya. Itu ada jarak yang lebih panjang dari hilangnya atau wafatnya Yesus. Ada jarak puluhan tahun itu kitab tersebut ditulis. Dan lalu baru pada abad keempat di kanon ditetapkan sebagai 4 Injil kanonik yang dipakai sampai hari ini. Ada 400 tahun jaraknya itu. Dan ketika ditulis 30 tahun jaraknya oleh para penulis yang tidak pernah bertemu Yesus, Pak. Ya. Bukan iya, memang fakta. Ya, terus apa lagi pertanyaannya? Lalu atas dasar apa Anda katakan sebuah kitab jurnalistik ini, sebuah kitab yang lebih kepada karya jurnalis, bukan kitab karya ilahi, Anda katakan sebagai sebuah firman Tuhan yang mutlak benar, karya kebenaran dari tadi Anda ulang-ulang itu? Kan saya sudah bilang, saya sudah tutup Alkitab. Bang Juma sudah mengakui bahwa Alkitab ini sudah terjemahan. Makanya saya sudah tutup ini. Kalau Anda ngutip lagi Alkitab ini, saya buka lagi Alkitab, nanti bertentangan lagi. Karena kenapa? Yang Anda sampaikan ini juga adalah suatu hal yang fatal. Kenapa saya mengatakan fatal? Yesus sendiri sudah memilih 12 murid. Termasuk yang Anda sampaikan itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua itu adalah 12 orang. Sampai kepada Yudas. Yudaslah yang menjadi siapa? Yudas yang menjadi orang yang pengkhianat. Kalau Anda mengatakan bahwa ini kan Matius ini dengar ceritanya dari Petrus. Dari mana? Itu data para sejarawan Bible Anda. Salah satunya saya kutip ini namanya ya, dengar. Arthur Weigel, seorang berkebangsaan Inggris, menulis buku pada tahun 1927 Masehi tentang bagaimana sejarah
penulisan Alkitab yang berjarak puluhan tahun dari kejadian wafatnya Yesus. Ya, justru sebenarnya Anda itu sudah menjelaskan apa yang dibilang Bang Juma tadi. Benar. Justru fakta-fakta sejarah yang saya beritakan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 69. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Celaka kepada orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka teriak di depan manusia dan jamaatnya, umatnya, ini dari sisi Tuhan datangnya. Liyashtaru bihi samanan qalila. Untuk tujuan mendapatkan keuntungan duniawi. Kebenaran firman Allah ini didukung oleh fakta-fakta empiris sejarah bahwa para penulis itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi mengklaim ini adalah firman Tuhan. Sadaqallahul Adzim, maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari cara pandang Anda ya. Kalau kami percaya sebab yang menulis kitab Injil ini adalah orang-orang yang adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, lalu mereka menerangkan dan mereka menjadi saksi, dan tidak mungkin misalnya saya orang Sumba menjelaskan pernyataan orang-orang Sulawesi, ya nggak mungkin, itu nggak nyambung. Tetapi karena saya memang orang Sumba, menceritakan karakteristik orang Sumba, dan saya menceritakan semua apa yang dijelaskan, apa yang saya lihat saya sampaikan, yang dikerjakan saya sampaikan, dan itu sudah diakui oleh dunia. Oke, sudah diakui oleh dunia. Pak Jul Umbu, Anda hidup di 2023. Lalu ada orang yang datang tahun 2060 menuliskan sejarah hidup Jul Umbu. Bagaimana saya bisa percaya kepada penulis yang datang pada tahun 2060 berbicara tentang Jul Umbu? Oke, itu kalau kita berbicara tentang sejarah, Bang, tidak pernah dilupakan, ya. Sejarah itu adalah sejarah yang paling penting dalam setiap kehidupan manusia untuk mengingatkan masa-masa atau momen-momen yang mereka alami, dan itu berdampak kepada cucu Cece. Contohnya Anda ini adalah misalnya Pak Jul, makanya Anda akan mendapati berbagai macam kontradiksi redaksi antar satu kitab dengan kitab lainnya. Anda akan mendapatkan fakta yang satu narasi bertolak belakang dengan narasi lainnya oleh para penulis yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Satu menceritakan pukul sekian, satu menceritakan pukul yang berbeda, satu menceritakan jumlah sekian, yang lain menceritakan jumlah yang berbeda. Karena jarak yang jauh puluhan tahun telah berlalu dari kejadian yang telah terjadi. Oleh karena ingatan manusia yang telah terlewati puluhan tahun dan terlewati beberapa saksi hidup, maka jelas sekali banyak kontradiksi dan narasi bertolak belakang. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dinyatakan berkali-kali bahwa telah terjadi kontradiksi, telah terjadi semacam upaya pengobok-obokan terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya oleh penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Ya. Dan itu terbukti dengan apa yang tersajikan hari ini. Kita bisa baca bersama, Pak. Bahkan iman apa yang dibangun di atas sebuah keyakinan yang tidak bisa dideteksi, yang tidak bisa dipertanyakan apa sebenarnya, atau siapa sebenarnya, atau apa nama sebenarnya. Saya bertanya kepada Anda, pernahkah Anda tidur di tengah malam sambil memegang kening Anda dengan lengan dan bertanya dalam hati, sebenarnya ketika Sang Yesus dilahirkan oleh ibunya yang suci itu,
sang ibu itu memanggil nama apa kepada anaknya? Jangan-jangan Anda tidak pernah mempertanyakan itu. Benarkah anak tersebut yang lahir dari ibu suci, perawan suci, dinamakan dengan kata Yesus? Jangan-jangan ketika Anda menjadikannya Tuhan, memanggilnya Tuhan, beribadah kepadanya, dia tidak pernah merasa, karena itu bukan namanya. Oke, kalau Anda mengutip apa jaringan ini? Oke, kalau Anda mengutip hal itu tentang bagaimanakah Maria memanggil Yesus? Ya pasti dia mengatakan dia karena dia masih manusia yang sempurna. Nah, jangan kamu nakal, nak. Jangan kamu kemanusiaan. Itu pasti. Ya saya mengakui kemanusiaannya Yesus itu sempurna. Ada nabi-nabi namanya siapa, Pak? Yang dinamakan oleh Yesus. ibunya itu siapa namanya? Tidak mungkin sekonyong-konyong dipanggil anaknya itu dengan nama Yunani, Isos. Tidak mungkin juga dipanggil dengan nama Inggris, Jesus. Tidak mungkin dipanggil dengan pelafalan Belanda, Yesus. Ya, terus menurut Anda dipanggil dalam Makanya apa? pelajari iman Anda. Ternyata berdasarkan penelitian arkeolog dan sarjana bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aramaik, para peneliti sepakat bahwa namanya itu Iso, nama ibunya Maryam, dalam pelafalan yang lain Miriam. Dekat dengan narasi Al-Quran. Al-Quran mengabadikan namanya Isa, karena dalam tradisi bahasa Arab tidak terbiasa nama seseorang diakhiri dengan vokal O. Dari Iso menjadi Isa. Dan nama ibunya diabadikan dengan pelafalan yang sama. Maryam menjadi Maryam. Sedangkan dalam kitab Anda yang telah ditranslate berkali-kali, nama sosok tersebut yang Anda katakan Tuhan, tiba-tiba menjadi Isios, menjadi Jesus, menjadi Yesus, dan Anda katakan itu adalah sosok yang diberitakan sebagai Al-Masih. Namanya saja Anda tidak tahu asal-usulnya. Kok Anda katakan dia Tuhan yang benar? Oke, Bang. Contohnya gini, Bang. Uang, Pak Jul, ketika Anda lagi keluar minum kopi, dipanggil oleh teman Anda dari meja yang lain dengan nama, "Woi Dedi, apakah Anda akan menoleh?" Anda sedang menyebut, sedang memanggil-manggil orang lain, sosok fiktif karangan Paulus dari Yunani, Bang. Bisa enggak saya bicara? Lanjut. Oh, Bang Ali namanya ternyata tadi. Bang Ali, misalnya uang itu kalau kami orang Sumba itu berbicara menyebut nama uang itu adalah ndui. Ya, mungkin bahasa Balinya juga beda, bahasa daerahnya. Apakah itu mengurangi nilainya atau tidak? Ketika kita berbicara tentang perbedaan uang itu, misalnya dari berbagai bahasa. Kita tidak berbicara kosakata. Arti katanya itu jauhkah atau bagaimana? Beda-beda. Ya jelaslah, sejak kapan dia hidup dengan nama Jesus? Sejak kapan dia hidup? Ibunya memanggil dia Yesus. Mana data bahwa ibu Maryam yang suci tersebut memanggil nama anaknya ketika dilahirkan, "Wahai Yesus"? Tidak pernah mereka berbicara dan memanggil atau menggelari nama tersebut kepada sosok tersebut itu. Bang, untuk saya mengerti bahwa saya ini orang Indonesia, saya harus menyebut Yesus. Tidak mungkin saya ini orang Indonesia atau Yesus ini adalah orang Arab, saya memanggil dia dalam bahasa Arab. Tidak bisa. Karena kenapa? Tidak perlu Anda memanggil dia dengan bahasa lain. Cukup panggil dia dengan nama yang dipanggil oleh dirinya sendiri dan oleh ibunya dan orang-orang yang hidup bersamanya. Tidak pernah orang-orang yang hidup bersamanya itu menggelari dia nama Yunani, Pak. Dia nggak hidup dengan bahasa Yunani.
Betul. Betul. Karena pada saat itu yang berkuasa atau dalam bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani, Pak. Bukan bahasa Aram. Bahasa Aram itu adalah bahasa daerahnya mereka. Bahasa Masakan Anda, nama bisa diterjemahkan? Apa nama bisa diterjemahkan, Pak? Karena dia berbahasa, ya misalnya Pak Umbu ya kan? Pak Umbu ini orang NTT. Begitu orang Makassar menceritakan tentang Pak Umbu, masakan nama Pak Umbu itu berubah menjadi Sumbu? Bisa nggak itu? Ketika kemudian orang Minang menceritakan tentang Pak Umbu, berubah nama Umbu menjadi Sumbing, apa bisa kayak gitu? Iya, betul. Enggak kan, Pak? Nama tetap nama kan, dalam bahasa apapun tidak mungkin kan berubah. Anda percaya enggak waktu Allah merubah namanya Abram menjadi Abraham, namanya Ishak menjadi Israel, percaya hal itu? Karena setiap nama dalam perjanjian lama, Sarah menjadi Sarai. Ya, dengar dulu. Tapi mana Iso menjadi Yesus? Mana? Di mana Tuhan merubah dari Iso menjadi Zeus? Ya Zeus. Kalau dalam pemahaman orang dahulu, para nabi, nama itu sangat berarti dalam kehidupan orang tua mereka. Artinya gini, ketika mereka memberikan nama, suatu pengharapan atau suatu iman mereka menyampaikan namanya mereka. Misalnya yang Anda sampaikan tadi, Sarah menjadi Sarai, Abram menjadi Abraham, Ishak menjadi Israel. Itu kan suatu ungkapan yang mungkin dahulunya adalah orang yang tidak benar, ketika Bukan dia jadi Ishak. orang benar. Bukan Ishak jadi Israel, Yakob yang jadi Israel, Pak. Jangan salah sebut. Oh, Yakub menjadi Israel. Maaf. Yakub menjadi Israel. Berapa botol minumnya ini saudaraku malam ini? Anda misalnya, saya tanya sama Anda, saya punya keterbatasan, Bang. Anda punya keterbatasan dan kelebihan juga kan? Benar enggak? Iya, Apakah betul. Anda sempurna? Gimana? Saya mau tanya. Paling tidak belajar dari ketidaksempurnaan itu, belajar untuk mendekati Setiap orang kesempurnaan. belajar dari kesalahan, pasti. Iya, betul. Tapi jangan belajar kesalahan salah terus. Oh iya, pasti, karena kalau salah terus itu tidak benar juga. Sampai hari ini Pak Jul masih salah kok. Menurut Anda, apa yang Anda salahkan? Coba. Sebutkan Banyumas satu persatu dah. Satu, tadi Anda sudah mengiyakan bahwasanya Injil Yesus itu Injil Allah, yang diberitakan Yesus itu bukan Injil Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Bang Andi tadi loh, itu yang Anda sampaikan itu. Saya sudah bilang, Yesus menyampaikan kabar baik, Injil yang menurut Anda katakan bahwa Yesus adalah Injil Allah, dikanonik oleh orang-orang yang mendengarkan pernyataan Yesus. Itu kanonik, itu adalah kumpulan-kumpulan berita informasi, jadi disatukan. Apa yang berita informasi tentang Yesus? Itu kanonik. Iya, berarti Injil Allah kan bukan itu, iya kan? Beda kan? Itu bukan kanonik, Pak. Beda kan Injil Allah dengan Injil kanonik, beda kan?
Hebat di kata mutiara kayaknya beliau ini. Sebenarnya Pak Juli Bang, sebenarnya saya penyair. lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Nanti besok lagi kalau kita ketemu lagi. Nah dulu saya belum tunjukkan kesalahannya dulu nih. Menghilang. Loh. Kok bisa kayak gitu? Berat ya, Bang. Kok tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Allahu Akbar. Kabur dia. Iya langsung besok lagi dilanjut. Tiba-tiba loh. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Tapi memang di Markus 1 bilang istrinya sudah mau itu kalau kau terus berhenti mau. Tapi memang ini di Markus 1:14 ini memang agak sulit dijawab oleh siapapun. Ini sebenarnya mana Injil Allah itu yang diberitakan di Galilea, yang mana gitu loh. Kalau jawabannya ke 4 Injil kanonik itu ya nggak nyambung gitu, karena Yesus kan nggak pernah ketemu mereka juga gitu. Ditulis beberapa ratus tahun kemudian. Apakah memang dia berbahasa Yunani gitu? Masa Injil Allah disampaikan dengan berbahasa Yunani? Ini memang agak sulit sih. Aku bawain itu Bang Andi ke ini, ke tempatnya si Erben. Asalnya kan mereka cekak-cekek bahas gedebak-gedebuk kitab dari langit. Langsung aku butin tuh pakai Markus 1:14 tuh. Nih, yang gedebuk dari langit nih Injil Allah nih. Wah, itu langsung satu rum tritung paduan suara. Wah, itu maksudnya nggak gitu, itu bukan kita. Boy, kalau kamu comot-comot ayat tuh semua argumen takia Korintus dikeluarin. Aku dikik. Itulah jadinya. Ya makanya kalau sekolahmu masih gitu-gitu aja jangan coba-coba. Ya kenapa ini pamungkas loh ini? Ya betul kata Bang Juma sama Ustadz Ali tadi, bahwa celakalah orang yang menulis dengan tangannya sendiri terus mengatakan ini dari Allah, kemudian dia menjualnya dengan harga murah kan gitu. Ini dia nih masalah nih. Kalau mereka tidak menyembunyikan ini, sebenarnya nggak ada Kristen loh. Yakin, berani saya ngomong loh ya. Jadi untuk membela argumen bahwa Injil itu benar dalam bahasa Yunani, bahkan sampai mereka seperti si Kayapa, si Kiamat terang-terangan mengatakan Yesus membaca Taurat di bait suci dalam bahasa terjemahan Septuaginta katanya itu. Oh, itu seru. Itu gitu. Bener. Di room siapa waktu itu ya? Lupa. Di roomnya si ini ya. Ya gimana nyambungnya Yesus membaca terjemahan Septuaginta? Lucu, Yesus mengajar di bait Allah pakai Septuaginta. Itu kaget aku. Satu room kaget, sama Kristen juga kaget loh. Anjir, buset kiamat. Yang dia pakai itu Injil Paulus ya. Di Galatia 1, Galatia 1:8. Galatia 1:8 begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, tertuklah dia. Jadi ya yang mereka pakai itu Injil Paulus kali ya. Paulus berkata, begini ya, kita ke intern dulu. Kalau Ya. aku Ustadz Ali tolong, dan Bang Juma juga, Bang Kores tanggapi ya. Kalau sekiranya Al-Quran itu tidak benar, sebagaimana bahwa ada yang disembunyikan begitu, mestinya mereka ini bisa buktikan mana yang Injil Allah itu gitu. Kalau itu ada berarti Al-Quran salah, kan gitu. Nah, secara kita pakai akal sehat begitu, bahwa pengajaran para nabi itu berkesinambungan sampai ke Yesus Masia, terakhir Nabi Muhammad SAW. Oke lah, syariat berbeda ya. Pada zaman Nabi itu disesuaikan kemampuan kaumnya kan gitu. Tapi saya rasa ajaran para nabi itu tauhid semua. Sampai ke Nabi Muhammad. Kenapa di Yesus ini dibelokkan begitu? Kenapa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Masia, atau bolehlah dikatakan Yesus Kristus, kenapa dibelokkan faktanya? Banyak sekali pembelokan loh gitu ya. Satu, mereka mengatakan mati di tiang salib. Kedua adalah Yesus ini setara dengan Sang Pencipta, masuk bagian dari Trinitas. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri.
menurut teman-teman semua di sini, mereka itu mendapat informasi dari siapa? Apakah Yesus yang ngajarin demikian, atau ada orang yang paling berpengaruh sehingga membuat statement, bahkan iman, bahkan doktrin ini sangat kuat? Kira-kira siapa bosnya gitu? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, saya yang kasih tahu. Tapi saya mau tidur. Udah, jangan dijawab. Nanti kita menolong. Tunggu yang lain naik. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nongkrong 5 menit ya Bunda ya. Sebentar lagi ini bisa live ini. Ya Ikhwan Pila, tolong di follow akun Dewa yang ini ya. Terima kasih banyak. Yang follow Dewa, Dewa doakan masuk surga. Yang nggak follow, Dewa doakan masuk angin. Silakan beli antangin. Makasih banyak. 5 menit Bunda nongkrong. Silakan lanjut. Oke. Kedua ya teman-teman, yang paling parah adalah hukum Taurat itu kepada Bani Israel. Persoalannya adalah hukum Taurat kepada Bani Israel, kemudian orang Barat ini membatalkan hukum Taurat. Bukan buat dia, tapi dia batalkan coba. Nah ini juga nih, ya kemarin sampai ke Labakan diskusi sama Bang Juma, diputar sana putar sini gitu loh. Hanya kejujuran lah yang kita butuhkan supaya diskusinya nyambung gitu. Sepanjang tidak ada kejujuran, ya diskusi nggak bakal nyambung. Terus kemudian kita disuguhkan dengan hiburan-hiburan. Kita nggak mau ketawa lucu, kita ketawa ya itulah bla bla lah gitu ya. Dan terakhir nih yang sering di framing teman-teman, bahwa menurut mereka ketawa loh kalau kita mengatakan bahwa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu Muslim. Dari mana ada Muslim? Kan Islam datang abad sekian-sekian gitu loh. Ini juga nih, orang yang mengatakan mana mungkin dia seorang Muslim, ini orang tidak pernah ngerti apa arti Muslim dan tidak pernah belajar. Hanya langsung memberikan statement, tapi dia nggak tahu. Gitulah, kira-kira begitu. Apalagi nih yang mau dibahas? Nyoten mana nih yo agama Kristen? Tunggu, aku ada yang asik bahasanya nih. Nanti Ustaz Alif jelaskan ya. Jawab itu Ustaz Alif, apa Bang Juma atau Bang Ali, bahwa mereka ini memberikan statement bahwa ya nggak mungkin dong Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Muslim, termasuk Yesus gitu, atau Nabi Isa atau Yesus Mesia. Itulah. Kita harus diluruskan dulu. Silakan. Ya sedikit aja deh dari Dewa ya sebelum Betul kata yang Bang Andi katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya menurunkan satu agama saja. Andaikan Allah mengirimkan beberapa agama, menurunkan beberapa agama, Allah tidak konsisten di sini. Cuma satu agama yang Allah turunkan, yaitu Muslim atau Islam. Begitu Iwan Pila ya. Jadi Islam itu bukan agama paling benar, tetapi Islam adalah agama benar. Karena kalau Islam agama paling benar, berarti ada agama selain Islam. Tidak ada agama selain Islam. Hanyalah Muslim, hanyalah Islam. Begitu singkatnya. Terima kasih banyak kepada Bunda Esti, Bang Juma. Terima kasih banyak kepada Iwan Pila yang sudah follow Dewa. Insya Allah Dewa mau live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih dikit narasi gini, bahwa dalam sejarah sendiri Kodeks Mount Sinai 151 yang Alkitab Al-Muqaddas dalam bahasa Arab itu selesai atau rampung ditulis abad ke-9, yaitu tahun 867 Masehi. Artinya Nabi Muhammad memiliki akses untuk mengetahui isi kitab sebelumnya dalam narasi bahasa Arab itu tidak mungkin sama sekali terjadi. Karena akses untuk mengetahui narasi kitab sebelumnya dalam bahasa Arab terjadi 3 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Itu satu. Dan jika Nabi Muhammad membuat-buat ajaran yang disebut dengan Islam ini dari hawa nafsunya, dari pikirannya sendiri, maka logika sederhana adalah tentu saja beliau akan mengikuti konsensus umum yang diikuti, yang diimani, yang dinarasikan oleh
orang-orang yang beriman kepada ajaran sebelumnya. Tidak perlu beliau membawa narasi yang bertolak belakang atau antitesis terhadap hipotesa yang lama. Peristiwa para nabi yang berzina, yang melakukan dosa besar, mabuk-mabukan, berebut istri orang, ya beliau ikuti saja. Tidak perlu beliau bawa narasi yang bertolak belakang agar mudah diterima, agar mudah di-approve dan di-ACC oleh ajaran-ajaran sebelumnya. Tetapi tidak. Atas dasar itulah menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah benar firman Allah, benar kalamullah, benar sebagai penggenapan dan pelurusan terhadap kerusakan ajaran-ajaran sebelumnya. Itu logika sederhana kalau orang yang mau berpikir dengan kritis akan sampai kepada kesimpulan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak Ali, Bang Joma. Kalau ada narasumber di sini ditanya dong, jangan dianggurin intern kita sambil menunggu yang lain gitu. Pak Joma kan pernah ditanya, nggak bener masa sih Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Muslim? Kan pernah ditanya kayak gitu. Gimana tuh menjelaskan Pak Joma? Iya, Muslim itu kan artinya berserah diri. Intinya kalau tidak ingin kemudian terikat dengan perintah-perintah Tuhan, ya kafirlah sudah. Itu aja poinnya. Tetapi kalau mau tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, ya masuk Islam. Karena di Islam itulah syarat dengan perintah dan larangan. Sedangkan di luar daripada itu ada perintah dan larangan, tapi bukan larangan Tuhan, bukan perintah Tuhan juga, tapi perintah manusia. Nah, sedangkan Muslim itu adalah mereka yang berserah diri kepada Allah. Mereka yang menjalankan Islam. Islam itu adalah SOP. Yang melaksanakan SOP itu disebut Muslim. Sedangkan mereka yang tidak disebut Muslim adalah orang-orang kafir, orang yang menutup diri terhadap perintah-perintah dan membuka diri terhadap larangan-larangan Tuhan. Seperti itu Bang Handi. Monitor, lanjut. Ya, satu lagi nih ya. Mereka gini nih. Kalau kalian percaya Taurat gitu ya, kenapa Anda tidak menjalankan syariat Taurat? Itu sering ditanya juga tuh. Dijelaskan dong sama mereka. Wah, di situ menang telak kita. 10 perintah Taurat yang dikatakan sebagai ajaran utama dari hukumnya Nabi Musa ada tercantum tergenapi dalam Al-Quran. Kita bisa tunjukkan ayat per ayat di mana Al-Quran menarasikan ajaran atau hukum yang sesuai dan menggenapi hukum-hukum 10 hukum Taurat tersebut. Malah yang menjadi bumerang adalah kepada perjanjian baru. Jika benar sebagai penggenapan dari ajaran Nabi Musa, di mana ayat per ayat dalam perjanjian baru berbicara tentang 10 hukum Taurat. Jangan pakai perjanjian lama. Mana penggenapannya dalam perjanjian baru 10 hukum Taurat tersebut? Satu pun tidak ada ayatnya. Oke, aku sedikit dong yang tadi Bang Handi menambahkan dari Gurunda ya, mengenai kata sebenarnya mereka itu seorang Muslim gitu, Islam. Nah, memang di Islam begitu ya. Ketika contoh kisah Nabi Adam berserah diri tunduk patuh kepada Allah, makanya dia bertobat. Di situ kalimat. Dan mengenai kata seorang Muslim itu terpatri atau di dalam Al-Quran itu di surah Al-Hajj sebenarnya. Surah Al-Hajj ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada liyakunar rasul al-ayah ya. Bahwa di sini dijelaskan poinnya adalah ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim sejak dahulu. Jadi Al-Quran itu sudah mengatakan bahwa mereka itu semua itu sudah dikatakan muslim sejak dahulu. Gitu loh. Karena memang tadi sudah dikatakan karena mereka semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin tambahannya. Baik.
Mau instruksi dulu ini, mohon maaf, ini saudara kembar ya, Ustadz Ali, Ustadz Ali, saudara kembar ya bertiga ya? Beda. Oh, beda. Beda. Oh, mama. Tapi Kembar mereka lain, bertiga bapak ini, lain, Mak. mereka bertiga ini semuanya bapaknya laki-laki. Bukan, kami itu cuman ini beda bapak lain ibu. Ya, betul. Selanjutnya, mumpung nggak ada ini ya, kita kajian aja nggak apa-apa. Biar teman-teman banyak yang nonton loh di channel Banjuma, banyak yang nonton, saya punya juga banyak. Mudah-mudahan terwakilkan nih. Sering apalagi Pak Lamsan siapapun sering bertanya gini. Kalau kalian percaya mengimani hukum Taurat, terutama syariat mengenai makanan halal dan haram, bukankah di hukum Taurat itu nggak boleh makan cumi, belut, udang dan seterusnya? Kenapa di Al-Quran itu menghalalkan sebagian yang telah diharamkan? Bukankah Tuhan pencipta alam semesta itu merubah ketentuannya? Kenapa bisa begitu? Ini pertanyaan bagus loh yang sering dilontarkan sama mereka. Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, sedikit poinnya dulu. Kalau menurut narasi dari Al-Quran, kenapa begitu banyak diharamkan untuk kalangan Bani Israel? Itu karena Allah menghukum mereka. Ya, tapi yang prinsip dari awalnya yang memang tertulis, misalnya yang namanya babi, itu tetap kan. Makanya di Al-Quran itu ajaran dari ajaran Nabi penutup sudah sempurna. Makanya dijelaskan di Al-Maidah itu, ya, mengenai tentang syariat dan makanan itu sudah ada 50 ya. Ya, termasuk Nabi Isa sendiri itu menjelaskan sebenarnya ketika dari zaman Nabi Musa alaihissalam, karena memang di situ Allah menghukum karena dosa mereka dari kalangan Bani Israel itu, maka semua banyak makanan itu diharamkan. Nah, zaman Nabi Isa alaihissalam itu salah satu diantaranya adalah menghalalkan sebagian apa yang diharamkan yang di zaman Nabi Musa di kitab Taurat. Itu salah satu fungsi datangnya Nabi Isa alaihissalam dalam syariatnya, terutama berkaitan dengan makanan. Nah, disempurnakan lagi syariatnya, bagaimana tentang dipertegas ya, diperjelas tentang halal haramnya tentang makanan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ya ajaran penutup begitu. Ajaran penutup. Sebenarnya kalau masalah tentang tadi 10 hukum Taurat yang terutama itu sudah sangat jelas ya, di Al-Quran itu banyak ya yang berkaitan, yang sama, yang berbeda itu kan contoh bagaimana tentang masalah hari Sabat itu ya. Karena hari Sabat itu memang Allah berikan syariat ketentuan hari itu untuk kalangan Bani Israel. Sementara di kita dijelaskan itu adalah hari Jumat atau ya. Jumat. Ya. Oke, sedikit Bang Andi. Ya. Jadi dalam pengajaran Al-Quran jelas, Al-Maidah 48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka telah Allah jadikan untuk setiap umat itu hukum masing-masing dan jalan pengajarannya masing-masing berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, tentu saja mudah bagi Allah menjadikan mereka umat yang satu semuanya. Satu hukum, satu syariat dari awal para rasul sampai akhir. Tetapi maqasid syariah yang Allah hendak jelaskan di sini di kalimat Allah selanjutnya, walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah hendak menguji kalian dari apa yang telah Allah turunkan. Allah turunkan syariatnya Musa untuk ujian kepada umatnya Musa. Allah turunkan syariatnya Nabi Isa, begitu pula ujian kepada pengikutnya Nabi Isa di masa itu. Maka Allah turunkan syariat terakhir kepada umat terakhir, ujian untuk umat terakhir. Syariat itu adalah ketentuan dan hukum serta ujian bagi orang-orang yang bisa tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah. Kemudian penegasan kesamaannya adalah ajaran tauhid, ajaran untuk mengesahkan Allah. Surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada setiap umat, kepada setiap bangsa masing-masing utusan nabi dan rasul, yaitu ajarannya satu, ani'budullah, untuk mengesahkan menyembah satu-satunya ilah yang benar, wajtanibut taghut, dan menjauhi serta tidak terjatuh ke dalam penyembahan selain Allah, yaitu berhala, taghut, makhluk dan segala macam ilah-ilah palsu dan salah yang batil. Lanjut. Begini Bang, di sebelah itu bahkan tadi sore mengatakan semua halal gitu, boleh gitu. Satu, bukankah kalau menurut yang kita pelajari selama ini,
syariat untuk Nabi Musa memang agak berat ya. Apa ini hukuman kepada kaumnya Nabi Musa? Hillat lahum wa bisaddihim ang sabilillahi katsira gitu. Jadi maka disebabkan kedoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Jadi karena dari kedoliman mereka, makanya itu ada aturan yang ketat gitu. Allah hukum mereka dengan banyaknya keharaman gitu. Sebagai aturan ujian tadi sudah disebutkan ya di Al-Maidah ayat 48 mengenai masalah ketentuan lainnya. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, itu hukuman sebenarnya. Poinnya di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikembalikan oleh Nabi Isa, ada sebagian yang mansuh ya, artinya masalah hukuman hal haramnya, dan disempurnakan kejelasannya syariatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut, Afwan. Bang Andi, Allah mengisyaratkan itu dalam kisah Al-Baqarah ketika Allah perintahkan mereka mempersembahkan seekor lembu. Tetapi karena memang congkaknya, tegar tengkuknya orang-orang Yahudi ingin bermain-main dengan Allah, mereka bertanya-tanya dengan alasan untuk mengejek ataupun untuk melecehkan sang Nabi. Sehingga Allah jadikan dari awalnya mudah, maka Allah berikan beberapa persyaratan sampai mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang akhirnya Allah berikan. Ayat itu juga. Jadi mereka menantang Allah dengan hukum itu, maka Allah persulit mereka dengan hukum. Oke. Ada lagi nih, mereka tadi tanya ya, kalau babi, anjing, segala macam itu diharamkan, kenapa sang pencipta itu menciptakan itu? Udah tahu diharamkan, kenapa diciptakan gitu loh? Apa maksudnya? Silakan. Sederhananya, kalau nggak diciptakan nanti nggak ada yang diharamkan dong. Kan itu sebagai ujian makanya. Mantap, jawabannya singkat. Iya, kan sebagai bukti. Aku haramkan ini, lah memang barangnya ada gitu. Iya juga sih. Ya. Lanjut. Jadi kegabrulan penerjemahan yang telah berkali-kali juga hawa nafsu ya, untuk menjelekkan ajaran Tuhan oleh mereka, yang sebenarnya hukum atau syariat adalah ujian sebagaimana bahasa Quran, tapi mereka terjemahkan, mereka narasikan dengan kutuk gitu. Padahal maksud mereka mungkin di awal dulu itu ujian, sama dengan bahasa Al-Quran, bahwa hukum dari Tuhan itu ujian, tetapi mereka katakan kutuk sekarang. Kutukan dari Tuhan hukum Taurat. Maka keyakinan kita kepada Allah bahwa segala sesuatu dari makhluknya, sekecil apapun, serendah apapun esensinya, tetapi memiliki maksud dari alam semesta dan sunatullah dalam kehidupan ini. Maka itu adalah keseimbangan ekosistem. Jadi bukan apa yang diciptakan Allah untuk disantap. Maka bagaimana mereka bisa menyantap hal-hal yang memang secara esensinya bukan untuk dimakan, tetapi untuk menyeimbangkan ekosistem kehidupan. Alat uji juga ya, alat uji keimanan, ketakwaan sebagai bentuk bahwa ini larangan gitu ya. Oke, untuk yang di bawah yang ingin bertanya silakan. Bagi teman-teman Kristen yang Sanki susahnya Oten di room sebelah itu Ustadz Jia mancing. Siapa Otennya naik dikasih 5K. Bagi teman-teman yang ada teman Kristen yang ingin bagi teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan minta permintaan naik. Anda bisa bertanya sebebasnya gitu ya. Di sini banyak guru-guru yang bisa menjawab, insya Allah gitu. Nanti habis bertanya ditanya balik. Dan teman-teman yang di bawah yang ingin ada mungkin semacam pengalaman diskusi lintas agama, silakan ketik keluhannya seperti apa. Semoga bisa kita edukasi dan memberi solusi gitu ya. Silakan. Sambil menunggu teman Kristen yang mau naik. Ini banyak guru-guru yang nganggur nih. Ini ya. Semoga ya ini hal seperti ini tetap kita pertahankan, terjalin ukhuwah. Karena begini, tadi sempat dapat kabar bahwa ada dokter Adi di bawah naik dok. Kita semua satu room itu alhamdulillah sedang saling mengisi, sementara tadi di sebelah sedang lagi cakar-cakaran gitu bedanya. Ya. Ada guru-guru yang nganggur, maklum muridnya pada nggak mau belajar. Ntar bunda jangan. Saya moderatorin. Kalau ada dokter Adi minta permintaan. Ada dokter Adi di bawah. Nggak, silakan naik. Tukang daging ada yang mau disampaikan dulu bang? Biar diganti.
Abang ada yang mau ditanya? Ya silakan. Ganti aja nggak apa-apa. Ada biar diganti ya Ganti aja nggak Moten. apa-apa. Nah, sambil pemanasan saya Bang ke Andi. sana gitu loh. Sambil pemanasan Bang Andi tadi kan sedang membahas tentang Lukas, penyelidikan ya, dia mengumpulkan. Dan memang benar ketika kita teringat di surah Al-Baqarah ayat 79 itu, lalu teringat saya baca Lukas ini ternyata diantaranya banyak dalam kurung dan banyak tambal sulam juga gitu. Nah itu dari mana itu? Atau minjem ayat kadang-kadang dari kawannya mungkin saya masukin ayat ini ke sini gitu. Itu kan ada di keterangannya kalau kita lihat tafsirannya. Dia meminjam dari Matius, meminjam dari Lukas gitu. Agak menarik juga sih itu sebenarnya. Kok bisa begitu? Ya lanjut. Ini nih, ada di dalam Al-Quran kalau nggak salah di surah Al-Imran gitu ya. Inna dina indallahi Islam gitu ya. Kenapa hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah begitu? Padahal banyak agama di dunia ini gitu. Bisa dijelaskan? Ya karena bersumber dari yang satu, semua para nabi ajarannya itu kan bersumber dari satu. Semua ajarannya tentang bagaimana berserah diri kepada Tuhan yang satu. Kan poinnya gitu. Ketika orang itu sudah berserah diri, tunduk patuh terhadap aturan, ya itulah yang diterima oleh Allah gitu. Kan poinnya gitu. Makanya ad-din itu kan maknanya sangat luas. Karena yang berkaitan tentang bukan hanya tentang aturan dalam kehidupan kan, bagaimana juga tentang keimanan dan juga memahami tentang hari pembalasan. Salah satu dari mana ad-din itu. Lanjut diperkuat oleh guru-guruku. Mumpung enggak ada waktu. Nambahin sedikit ya. Tes, kedengeran tak? Kedengeran. Ya, kedengeran. Oh iya. Ya itu pertanyaan bagus itu Bang Hendi. Tadi udah disinggung sama Ustaz Alif ya. Jadi kenapa Islam agama yang diridhoi oleh Allah? Inna dina indallahil Islam. Karena Islam itu agama yang paripurna, yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi agama Islam itu dari agama yang sifatnya sumul. Agama sebelum Islam itu adalah agama yang sifatnya untuk kaum tertentu, untuk waktu tertentu. Nah, sedangkan Islam ini adalah sifatnya agama yang untuk seluruh manusia yang Nabi Adam sebelum dunia diciptakan, Nabi Adam sampai ke nanti hari pembalasan, hari kebangkitan. Wasumulatul zaman tadi. Kemudian dia juga sempurna dari makan, zaman, kemudian minhaj tadi ya. Jadi sempurna. Sehingga agama inilah sudah tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh manusia itu kecuali semua ada di dalam ajaran Islam. Sampai-sampai Khalifah Umar Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu itu dia mengatakan seandainya tali kekang untaku ini jatuh pasti akan kutemukan di dalam Al-Quran jawabannya, katanya gitu. Dia memberikan majas gitu, tamsil.